Halo semuanya, saya selalu ya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi manusia. Sebelum memulai lebih lanjut pembahasannya, sebenarnya kita pengenalan dulu apa itu anatomi dan fisiologi, beserta pengenalan-pengenalan lainnya. Jadi di sini ada kontrak perkuliahan ya, ada SKS. SKS itu kalau misal satu SKS itu sama dengan 1 jam atau 50 menit. Kepanjangan SKS ini sendiri adalah satuan kredit semester. Jadi tiap mata kuliah itu punya SKS lah. Nanti dikasih tahu pertemuannya berapa kali. Terus ada evaluasi nilai, keaktifan, tugas, ujian tengah semester, ujian UAS. Tata tertib mahasiswa. Absen, ini paling penting. Absen itu nggak boleh sampai 3 atau lebih dari 3. Karena kalau absen sampai 3, nilai akhir kalian di website itu, atau tiap kuliah itu punya website lah, website absen gitu. Nah, nilai ujian akhir itu nanti tertera di situ. Kalau absen kalian sampai 3, langsung nilainya. Jadi usahakan hadir lah. Terus ada pakaiannya rapi, pakai baju kemeja atau celana jangan celana olahraga lah. Jangan celana kaos ataupun baju kaos. Celana rapi, berperilaku sopan dan beretika, kurangi main HP-nya. Itu termasuk adab juga. Terus ketika kalian ingin berdiskusi atau bertanya terhadap dosen di luar jam pembelajaran, itu boleh aja, asalkan jangan di luar waktu kerja dosen, seperti waktu libur ya, terus waktu tidur, itu jangan, itu nggak sopan. Materi kuliah dari anatomi fisiologi manusia terdiri dari sistem rangka, sistem otot, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem saraf pusat dan otonom, sistem endokrin, sistem respirasi, sistem ekskresi, sistem limfatik dan imunologi, sistem panca indera, dan sistem reproduksi. Pengertian anatomi dan fisiologi istilahnya. Ana itu bagian, tomi itu kecil-kecilnya lah. Kalau diartikan iris, jadi bisa digabung jadi bagian-bagian. Fisiologi, logi, logos, ilmu pengetahuan. Fisik berarti ilmu pengetahuan fisik ya, bagian-bagian dari manusia, kan anatomi dan fisiologi manusia. Jadi anatomi dan fisiologi manusia ini ilmu yang mempelajari bagian-bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, kalau misalnya manusia berarti tubuh manusia. Selain mempelajarinya, kita juga mengetahui hubungan saling terkait satu sama lain. Tubuh manusia ini tersusun oleh tingkatan organisasi. Diawali dari partikel subatom yang terkumpul, membentuk atom atau unsur, terkumpul lagi membentuk molekul atau senyawa. Senyawa terkumpul lagi menjadi makromolekul atau mikromolekul. Nah, dari makromolekul atau mikromolekul terkumpul menjadi organel. Organel ini adalah bagian tubuh dari si sel, atau bagian-bagian dari selnya lah. Sel mengikat membentuk jaringan mengikat membentuk tisu atau lapisan pelindung, sekaligus bisa jadi kulit. Ketika membentuk kulit, dia membentuk organ secara tidak langsung ya, melalui pengikatan. Organ-organ terbentuk, dijalankanlah sistemnya, jadi sistem organ.
Nah, sistem organ terjalankan jadilah individu atau organisme. Jika ada pertanyaan, kenapa makromolekul, kenapa enggak mikromolekul? Yang utamanya makromolekul, karena makromolekul sendiri itu terdiri dari lipid, protein, karbohidrat, dan asam nukleat. Lipid itu lemak arti lainnya. Kenapa enggak mikromolekul? Mikromolekul itu juga menjalankan sistem organ ya, paru-paru. Air, H2O, karbon dioksida itu perlu, tapi yang utamanya. Lalu ada tingkatan organisasi tubuh manusia ya seperti ini gambarannya. Sel ya. Tadi saya udah sebutin, sel itu adalah salah satu unit dasar dari tubuh makhluk hidup. Begitupun dengan manusia. Sel ini dipersatukan satu sama lain oleh sokongan struktur-struktur interseluler ya. Setiap jenis sel dikhususkan untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Misalnya sel darah merah yang jumlahnya triliunan berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru. Beginilah anatomi sel manusia. Di situ ada mitokondria, ribosom, Golgi, sitoplasma, membran plasma, lisosom, dan lain sebagainya. Jaringan sendiri ini terbagi menjadi 4 tipe. Jaringan epitel, jaringan yang melapisinya seperti kulit. Organ-organ itu punya kulitnya sendiri. Terus jaringan pengikat yang mengikat jaringan alat tubuh, jaringan tulang ada, jaringan limfa ada, jaringan kulit ada, terus jaringan limfa tulang rawan ada juga, mengikat antar tulang. Lalu ada jaringan otot. Jaringan otot ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Otot polos itu bekerja secara tidak sadar. Sama dengan otot jantung bekerja secara tidak sadar, tapi otot rangka itu bekerja sesuai kehendak seseorang atau secara sadar. Nah, nanti ya pasti ditanya tuh bagian-bagian otot polos apa aja, terus otot rangka apa aja, daerah-daerahnya lah. Terus nanti ditanya alasannya kenapa otot polos bekerja secara tidak sadar, kenapa otot rangka bekerja secara sadar. Gitu. Terakhir ada jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk mengatur aktivitas otot dan organ serta menerima dan meneruskan rangsangan. Sistem organ sendiri ada sistem kardiovaskular, sistem yang memompa darah, sistem pencernaan yang pemrosesan makanan menggunakan mulut, usus, perut, ACL, ya kan melarutkan makanan. Terus ada sistem endokrin yang sebagai komunikasi tubuh dengan hormon, sistem kekebalan, metabolisme yang mempertahankan tubuh dari serangan partikel-partikel asing yang dapat merusak sistem organ. Terus ada sistem integumen yang melapisi organ sekaligus melindungi tubuh, kulit, rambut. Sistem limfatik yang transfer limpa kayak sel darah putih itu masuk. Habis itu ada sistem otot yang menggerakkan tubuh, sistem saraf yang mengumpulkan, mengirim, dan memproses informasi. Sistem saraf dibagi menjadi 3, yaitu sistem saraf pusat, sistem saraf perifer, dan sistem saraf otonom. Masing-masing mempunyai singkatannya. Sistem saraf pusat singkatannya SSP, sistem saraf perifer singkatannya SST, dan sistem saraf otonom singkatannya ANS.
Lalu ada sistem reproduksi organ seks, bisa dicari di internet. Sistem pernapasan, organ yang digunakan untuk bernapas seperti paru-paru. Sistem rangka, songkongan, dan perlindungan struktural dengan tulang yang menyokong tubuh. Sistem urin, ginjal, dan struktur yang dihubungkan dalam produksi dan ekskresi urin. Urin ini dihasilkan oleh hasil filtrasi darah kotor. Lanjut ada istilah gerakan anatomi, ada fleksi dan ekstensi. Fleksi ini membengkokkan. Coba kalian kepalanya menghadap ke bawah. Nah, itu namanya fleksi. Terus kembalikan lagi posisi kalian menghadap lurus kepalanya. Nah, itu namanya ekstensi, meluruskan. Meluruskan kembali. Up. Lalu ada adduksi dan abduksi. Abduksi up, naik atau menjauh dari tubuh, garis tubuh. Nah, adduksi itu mendekati tubuh. Selain itu ada elevasi dan depresi. Elevasi ini menaik dan depresi ini menurun. Ketika ada gambar ya menunjukkan gerakan tanpa menerangkan seperti kata membengkokkan atau meluruskan, artinya itu gerakan elevasi dan depresi. Nah, elevasi ini artinya sama kayak elevator, naik, mengangkat seseorang, atau kepala kita diangkat lah. Kepala kita diangkat, terus kepala kita diturunkan. Nah, itu namanya depresi. Depresi, ngedown. Lalu ada inversi dan eversi. Inversi ini menekuk pergelangan kaki yang bagian bawah, telapak kaki, ke dalam. Terus eversi ini menekuk telapak kaki keluar. Jadi ada pergelangan kaki tuh yang di bagian tapak, bukan lutut ya, pergelangan kaki yang bagian bawah. Sekarang tekukan ke dalam dan keluar. Tapi hati-hati yang melakukan gerakan eversi, yaitu bahaya. Karena di situ ada ligamen-ligamen yang mungkin dapat merusak tubuh. Jadi hati-hati aja. Terus ada supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan memutar menghadap ke atas, dan pronasi itu gerakan memutar menghadap ke bawah. Nah, bagian tubuh apa dari kita yang bisa memutar secara langsung ya, di mana tubuh kita itu diam? Hanya tangan. Nah, tangan itu memutar menghadap ke atas. Itu namanya supinasi. Terus kita putar lagi telapak tangannya menghadap ke bawah. Nah, itu namanya pronasi. Terakhir ada edorotasi dan eksorotasi. Endo. Ini sumbu, sendi. Jadi yang memutar gerakan sendi lah intinya. Rotasi, memutar itu. Tapi memutarnya ke dalam, sedangkan ekso ini memutarnya keluar, sendi-sendi. Posisi tubuh dalam anatomi ada supin ya, telentang, sims, hadap ke kiri dan ke kanan, prone, tengkurap, terus knecis, jungkit. Habis itu ada dorsal recumbent, standing, litotomi, squatting, sitting, duduk. Ini istilah-istilah yang tadi nih. Ini bagian-bagiannya. Ada anterior, lebih dekat ke depan, posterior, lateral, dexter, inferior caudal, sinister, medial, lateral, dorsal, distal. Di sini nggak ada sagittal nih.
Sini arah daerahnya ya, contoh-contohnya, gerakan-gerakannya. Ada istilah, istilah sagital seperti ini. Bidang median itu bagian tengah, lurus secara vertikal dengan bindal frontal secara vertikal juga, cuman di lain sisi. Terus ada sagital, nggak mesti tengah, median yang mengganti tengah, posisi tengahnya sagital. Terus ada transvertal ya, atau horizontal. Nah, ini gerakan-gerakan tadi. Lanjut. Mekanisme homeostatik dari sistem ya, mana si paru-paru ini menyediakan oksigen ke dalam cairan ekstraseluler, terus secara terus-menerus menggantikan oksigen yang dipakai oleh sel. Jadi penyiapan lah kantongnya gitu. Istilah-istilah dalam anatomi. Jadi selain kita mempelajari bagian-bagian tubuh tertentu, ada ilmu-ilmu lain nih. Ada namanya osteologi, antrologi, miologi, kardiologi, gastrologi, oftalmologi, neurologi, plankologi. Apa itu osteologi? Osteologi itu ilmu pengetahuan tentang tulang, astrologi ilmu pengetahuan tentang sendi, miologi tentang otot, neurologi neuron saraf, kardio jantung, biasanya kardiovaskular kaitan dengan jantung. Terus gastro pencernaan, perkemihan. Terus ada urologi ofta mata, terus uro itu perkemihan. Lalu ada dermatologi tentang kulit. Habis itu plankologi, viscera atau organ dalam lah. Nanti ada tugas, jelaskan poin-poin yang telah disampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya Salam, pamit undur diri. Bye-bye.